Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Jabang Mayit. Tidak terhitung lagi berapa banyak nyawa bayi dalam kandungan yang mati untuk sebuah persembahan ritual. Cerita ini ditulis oleh QR Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Jangan lupa follow juga Instagram dari Portal Dimensi dan jangan lupa join WhatsApp grupnya juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Jabang Mayit. Di pengurangan Barja bukan sembarang orang pasti bakal jauh nekat dari Pak Ageng. Ingin rasanya berpikir tenang malam ini setelah mendengarkan cerita dari Bu Yani dan informasi lainnya siang tadi dari Kang Panjul. Namun ternyata keadaan malah membuatku seperti ini. Waktu terus berputar sebagaimana mestinya sampai beberapa kali terdengar suara motor berdatangan ke rumah Pak Ageng. Sementara keringat dan rasa takut belum sepenuhnya hilang. Sudah berjam-jam lamanya sampai dini hari tiba, Barja tidak kembali lagi ke dapur. Membuatku sedikit tenang mendengar suara motor perlahan pergi meninggalkan rumah. Apalagi terdengar pintu depan rumah sudah ditutup oleh Pak Ageng. Lalu untuk apa jendela ini terbuka sebelabut? Barja tidak akan pernah berani masuk ke kamar ini selama ada aku, Arya. Budi, aku sudah mengetahui rencana Barja orang licik, perintah itu. Aku hanya mengangguk. Mendengarkan ucapan Budi membuatku langsung tenang. Sedari tadi Budi mengawasi di luar kamar. Jadi malam ini pintu jendela aku buka sebelah untuk itu, Bud? Bukan. Tunggu sebentar, harusnya terdengar sampai di sini. Kamu harus mendengarkannya sendiri. Aku masih kebingungan dengan maksud yang Budi ucapkan, apalagi beberapa jam barusan berada dalam rasa ketakutan. Nah, ini. Dengarkan, Arya, biar kamu juga percaya. Apa, Bud? Aku tidak mendengar apapun. Tiba-tiba tangisan bayi aku dengar, namun cukup pelan. Suara tangisan bayi, Bud. Budi tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya saja. Perlahan suara tangisan itu semakin jelas aku dengar. Sesekali berbarengan dengan suara teriakan perempuan yang pernah aku dengar sebelumnya di rumah itu. Sangat persis sekali. Membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Tiba-tiba terdengarlah suara nenek yang sedang tertawa sangat kencang masuk ke dalam telingaku yang langsung membuat sekujur tubuhku merinding. Apalagi suara-suara itu membawa aku kembali pada ingatan semua kejadian aneh di kampung ini. Dari arah hutan tempat Rumani itu berada. Budi, aku sangat ketakutan karena pikiranku sudah tidak terkendali memikirkan keadaan bapakku sendiri. Karena ulah kakek kamu meninggalkan semua ini, dilanjutkan oleh anaknya Ageng, dan sekarang akan dilanjutkan juga oleh bapak kamu Akbar. Aku langsung terdiam. Ucapan Budi seperti menusuk hatiku, bahkan langsung mengunci bibirku agar tidak bisa berbicara lagi dengannya. Namun dari sisi lain aku berpikir memang kenyataan yang sekarang aku dengar, suara dari arah hutan ujung kampung itu semakin jelas dan tidak terbayang jika warga lain akan mendengarkan hal yang sama. Karena sangat kencang sekali suara-suara itu bahkan dari jarak sejauh ini. Hanya keluarganya saja dan orang yang berurusan dengan itu mendengarkan suara itu malam ini. Suara dari arwah-arwah bayi yang tersasar, terekan janin. Maksudnya, Bud? Ritual harusnya sedang terjadi di sana. Akbar bapak aku, Bud? Harusnya iya. Tapi aku harus tahu dulu kakek kamu dulu seperti apa. Besok malam aku kembali.
Buatlah jendela seperti ini buka sebelahnya. Jangan simpan benda yang aku berikan di bawah bantal, simpan selalu di saku celana kamu. Bud, benda apa sebenarnya itu? Hal ini belum aku tanyakan. Keris dari pohon besar penjaga hutan dan arwah-arwah jabang bayi yang tidak berdosa. Wujudnya besar, bahkan kakinya penuh dengan bulu. Orang biasa kan bisa melihat wujud semuanya. Peliharaan itu agar setiap kiriman makhluk dari Niito tidak bisa mencelakai kamu sama halnya sore itu. Aku langsung kaget dengan penjelasan Budi, apalagi langsung teringat malam pertama datang ke kampung ini. Setelah melihat kaki hitam dengan penuh bulu itu, barulah aku melihat sosok nenek-nenek yang sampai malam ini sedang mengincar nyawaku dengan segala hal yang terjadi pada keluarga besarku. Baik Bud, aku paham. Akan aku simpan di saku celana malam ini dan seterusnya. Tiba-tiba terdengar pintu kamar Maela dan Pak Ageng dengan secara bersamaan terbuka. Tutup perlahan. Aku pastikan dulu semuanya ke arah hutan malam ini. Dengan cepat aku menutup jendela dan mengambil posisi tidur, apalagi suara teriakan-teriakan itu perlahan semakin hilang. Namun ucapan Budi terbukti dengan Pak Ageng dan Maela berjalan ke arah dapur dan membuka pintu. Telat, Mak. Akbar, tidak mungkin. Pertanda. Ageng, itu adik kamu sendiri, darah dagingnya sama dengan Amar. Kenapa bisa? Malah petaka di kampung ini akan kembali. Aku langsung terdiam, dadaku seperti ada yang memukul dengan kencang, apalagi Maela mengucapkan nama bapak kandungku. Antara kepercayaanku pada Budi dan ucapan Pak Ageng juga Maela membuatku bimbang. Apalagi hal buruk seperti kematian Agi sudah aku bayangkan terjadi pada bapak. Setelah pintu dapur tertutup oleh Pak Ageng dan Maela, mereka berjalan kembali melewati kamarku. Mata sudah aku paksa untuk terpejam. Berusaha percaya pada Budi, apalagi badanku terasa lemas. Dalam satu sisi aku semakin penasaran apa yang telah diperbuat kakek di masa lalu berkaitan dengan kampung ini. Namun di sisi lain, bahkan sampai keadaannya seperti ini pun, aku belum paham kenapa harus menimpa dan berurusan dengan keluargaku. Malapetaka di kampung ini akan kembali. Terus saja ucapan Maela terngiang-ngiang di dalam pikiranku bercampur dengan cerita dari Bu Yani dan Budi, membenarkan semuanya bahwa ada sebab dari akibat yang sedang aku alami. Aku kasih kamu Amar keturunan, dan percayalah keturunanmu tidak akan pernah bisa mengandung jabang bayi, dan jangan pernah mengganggu urusanku di kampung ini. Biarkanlah hutan penuh dengan jabang bayi. Terlihat olehku seorang lelaki sedang bersujud di depan seorang perempuan dengan membawa wadah tampah penuh dengan darah. Jika melanggar sumpah itu, akibatnya akan menimpa pada keluarga besar kamu. Paham? Aku masih terdiam memperhatikan dua orang yang tidak aku kenal itu, apalagi aku hanya bisa melihatnya dari arah belakang. Perlahan tangan perempuan dengan rambut panjang yang terurainya itu mengambil darah di atas wadah, dibarengi dengan mengangkatnya secara perlahan kepala lelaki itu. Darah yang diambil dari wadah tampah itu langsung dibasuhkan ke wajah lelaki dengan perlahan sampai memenuhi semua wajahnya. Diam. Sumpah itu untuk kamu, Arya. Sebelum sumpah itu terjadi dan menimpa semua warga kampung ini, kamu harus mati. Sebuah golok sudah menempel tepat di leherku, membuatku hanya bisa terdiam. Tiba-tiba teriakan suara bayi-bayi menangis dan teriakan perempuan kesakitan aku dengar dengan jelas, bahkan sampai membuat kupingku merasa sakit. Lelaki dengan wajah penuh darah itu perlahan berbalik badan. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, aku semakin jelas melihat wajahnya. Bahkan sangat mirip sekali dengan wajahku. Kakek. Aku merasakan golok tajam terus bergerak di atas kulit leher dan rasa sakit semakin aku rasakan. Dari kejauhan, perempuan itu melemparkan senyum menakutkan kepadaku. Berbarengan dengan itu juga sudah semakin terasa sakit di bagian leherku. Walaupun aku tahu,
Jika bergerak sedikit pun sengkeraman orang di belakangku dan goloknya akan semakin digerakkan untuk membunuh menghilangkan nyawaku seketika. Aku berteriak sekuat tenaga mengeluarkan semua suara yang ada untuk terakhir kalinya. Apalagi tiba-tiba di belakang perempuan yang sedang berdiri itu sudah banyak sekali makhluk yang baru pertama kali aku lihat dengan perawakan dan bentuk yang sangat tidak pernah masuk akal. Bahkan mataku langsung dibuat perih sekali mengeluarkan air mata begitu saja. Dan hanya hamparan jabang bayi di dekat perempuan itu yang terakhir kali terlihat jelas. Karena golok sudah semakin dalam menyatu dengan kulit leher. Apalagi gesekan golok semakin cepat terasa. Keluarlah darah begitu banyak. Barusan subuh menggigil badannya, Bu. Suaranya sampai terdengar keluar kamar. Mungkin demam lagi. Mak, siapkan aja air hangat. Ini panas sekali badannya. Terasa olehku usapan di bagian dahi berkali-kali, sesekali mengusap bagian rambut. Namun anehnya di bagian leher dan badan malah terasa sangat pegal sekali. Sudah, jangan banyak bergerak dulu, Arya. Rasa perih di mataku pertama kali aku rasakan ketika membuka mata secara perlahan. Bu, Arya kenapa begini? Astagfirullah, kenapa itu Arya? Aku tidak bisa melihat apa yang Maela dan Bu Yani lihat saat ini ke arah mataku yang aku rasakan air mata begitu saja mengalir melewati pipi dan setiap angin yang terkena mata langsung membuat rasa perih, bahkan ketika berkedip malah semakin sakit. Mak, cepet bawa daun sirih dan rebus sebentar, cepet Mak. Terlihat samar-samar olehku, Maela langsung menyimpan wadah yang dipegangnya di atas kasur. Tahan ya Arya, ibu yakin itu sangat perih. Mata kamu merah sekali dua-duanya. Barulah aku teringat kejadian di mimpiku melihat sosok-sosok aneh dan menakutkan di balik perempuan berambut panjang di dalam hutan itu. Bahkan aku masih ingat wajah lelaki yang mirip denganku itu tiba-tiba badan bergetar begitu saja kala mengingat darah memenuhi sekujur wajah lelaki itu. Kakek, ada di depan fotonya. Aku ingin memastikan ingatanku dan segala yang aku yakin bahwa mimpi itu pertanda penting. Kenapa sampai begitu Arya? Tahan ya. Bu Yani makin cemas apalagi melihat tingkahku yang aneh pagi ini. Tak berselang lama Maela kembali dengan membawa daun sirih. Airnya langsung diteteskan ke mataku dengan perlahan. Pelan, Bu. Setiap air yang Bu Yani teteskan masuk ke dalam mataku, rasa perihnya semakin menjadi. Pilihan untuk tidak berkedip sangat sulit aku lakukan. Pejamkan saja matanya, udah jangan dulu bangun. Tanganku perlahan bergerak ke arah leher, tiba-tiba terasa pegal dan badanku terasa remuk, apalagi ketika aku paksakan untuk menggeliat di atas kasur. Terasa di saku celanaku masih terdapat kain putih yang Budi berikan. Sedikit membuat aku tenang. Apa maksud Budi ini? Aku mengingat pesan Budi agar ketika tidur kain putih harus tetap berada di dalam celana sambil mata kembali terpejam. Merasakan semua perih di mata, perlahan ingatan tentang semua kejadian di kampung ini kembali aku ingat. Hatiku berusaha tenang, pikiranku terus berputar menampilkan semua rekaman ulang kejadian yang ternyata baru aku sadari semuanya ada maksud dan tujuannya. Pasti ada tujuan mengetahui hal ini. Baru saja pagi hadir dengan membawa angin yang sangat dingin menerpa mata yang masih saja terasa perih. Juga cahaya matahari yang akan segera meninggi sudah memasuki celah dari jendela kamar. Aku sudah mendengarkan suara Kang Panjul dari arah tengah rumah, apalagi pintu kamar bekas Bu Yani keluar tidak ditutupnya, sehingga suara itu semakin jelas aku dengar. Mana sini Bu, aku tetesin lagi ke Arya, kasihan. Ada di kamar Arya, Jul. Masuk aja. Bener Jul, yang kamu katakan tadi. Sebentar lagi juga warga pada kesini Pak. Kalau tidak percaya lihat aja. Orang saya dengar langsung barusan di pertigaan dekat pos ronda. Aku sudah membuka mata dengan perlahan, namun tetap saja air mata melewati pipi begitu saja. Lah, kok bisa begitu Arya? Badanku terasa remuk, Kang. Duduk saja, bisa bangunkan. Kang Panjul langsung mengambil air sirih dalam wadah, menyuruh aku untuk mengangkat sedikit kepalaku.
Bulu pundak dan bulu lengan langsung berdiri begitu saja. Teringat kembali kepala lelaki dalam mimpi itu, sama halnya dengan yang aku lakukan sekarang. Bedanya aku diteteskan air mata, lelaki itu malah dioleskan darah seluruh bagian wajahnya. Tidak ada hal yang aneh kan Arya? Ada, Kang. Apa benar wajahku mirip sekali dengan kakek Ambar ya, Kang? Mirip. Sangat-sangat mirip. Pertama, kamu anak Akbar, lihat saja bapak kamu juga mirip dengan kamu. Kedua, kamu cucunya Ki Ambar, ya begitulah. Namanya keturunan Arya. Kang Panjul duduk di belakang badan dan perlahan memijat bagian tubuh. Baru saja beberapa kali pijatan yang Kang Panjul lakukan, sudah terdengar ucapan salam dari depan rumah. Terdengar olehku bahkan lebih dari 5 orang dengan suara yang berbeda. Apalagi Pak Ageng belum berangkat hari ini menuju desa. Pelan-pelan, Kang. Aduh, sakit. Nah kan, apa kata Akang juga pasti ke rumah ini. Ada apa memangnya, Kang? Tadi Arya sempat nguping dikit obrolan dengan Bapak. Udah 2 malam suara-suara tangisan bayi dan penampakan sosok setan di hutan sampai terdengar dan terlihat oleh warga kampung tetangga Arya. Mau melaporkan saja. Soalnya udah lama tidak seperti itu. Yang Akang ingat terakhir belasan tahun yang lalu. Aku langsung teringat obrolan singkat semalam dengan Budi berkaitan dengan kakek Ambar, Pak Ageng, dan bahkan bapakku sendiri Akbar setelah mendengar suara-suara dari hutan. Aku sih percaya, mana semalam juga sampai ke rumah Akang terdengar jelas suara dari hutan itu. Aku langsung kaget mendengar ucapan Kang Panjul, apalagi suaranya dekat sekali dengan kedua telingaku. Walaupun bercampur dengan suara-suara warga di depan yang sudah diterima kedatangannya oleh Pak Ageng. Tepatnya para warga memanggilnya Pak Lurah. Ucapan Budi aku ingat sekali malam itu. Hanya keluarga saja dan orang yang berurusan dengan Ito yang mendengarkan suara itu malam ini. Suara dari arwah-arwah bayi yang tersasar, terekan janin. Apa mungkin aku mempunyai kecurigaan pada Kang Panjul karena berkaitan dengan ucapan Budi, yang sebenarnya tidak tahu asal-usul Kang Panjul ini siapa sebenarnya. Namun dari ceritanya mengenal ibu beserta kebaikannya dan juga orang yang sudah bekerja dari zaman kakek Ambar ketika masih hidup. Setelah semua kesaksian warga akan gangguan yang terjadi di hutan selama 2 malam diterima oleh Pak Ageng, para warga membubarkan diri begitu saja. Tadi dengarkan Arya, mungkin secepatnya akan ada musyawarah dengan para tokoh masing-masing perwakilan kampung. Kalau sudah seperti ini. Iya, Kang, separah itu ternyata. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana warga ketakutan ketika melihat penampakan-penampakan di hutan. Teteskan saja pelan-pelan, terus tiduran saja dulu hari ini. Biar Akang yang antar Bu Yani kalau mau ke desa. Aku hanya mengangguk saja walaupun aku masih tidak menyangka akibat dalam mimpi itu bisa berdampak langsung seperti ini. Tiap tetes air dari dedaunannya berada di dalam wadah perlahan aku teteskan sendiri. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya jadi seperti ini. Setelah 2 jendela aku buka, terdengar motor Kang Basir perlahan meninggalkan rumah untuk mengantar Pak Ageng ke desa. Ibu juga tidak jadi pergi, Arya, udah istirahat aja. Ini makan dulu. Untuk pertama kali selama aku tinggal di rumah ini, aku melihat tatapan Maela padaku seperti memberikan rasa kasihan yang berlebih. Apalagi sama dengan kecemasan seorang ibu pada anaknya. Walaupun berusaha ditutupi oleh Maela, hal itu benar-benar aku lihat dan rasakan. Setelah semua makanan di atas piring aku lahap habis, anehnya setiap bermimpi buruk atau mengalami hal aneh, pasti saja badanku dalam keadaan ini. Membuatku timbul keyakinan bahwa itu bukan sembarang kejadian karena menguras keadaan fisikku. Hampir setengahnya air dedaunan aku teteskan ke mata, beberapa kali memaksakan berdiri karena mulai terasa membaik keadaan badanku. Apalagi sinar matahari sudah masuk ke dalam kamar, membuat badanku terasa hangat dan berangsur normal. Harusnya cepat sembuh mata ini. Aku mencoba berjalan keluar kamar. Maela terlihat di halaman belakang sedang menjemur baju. Sementara Kang Panjul masih berdiam sambil merokok duduk di teras.
Aku berjalan ke arah ruang tengah rumah di mana foto-foto dengan bingkai tua berjajar rapi. Apalagi aku yakin Bu Yani sedang berada di dalam kamar. Setiap foto masa kecil Bapak, Pak Ageng, berjajar rapi dan aku yakin hanya orang yang berada saja pada zamannya bisa menyimpan memori dalam bentuk gambar seperti ini. Walaupun belum memiliki warna, hanya hitam dan putih. Kakek ini. Aku mengambil satu foto seorang lelaki muda dengan menggunakan topi koboi khas pakaian zaman dulu sedang berdiri. Terlihat gagah perawakannya kekar. Lalu satu foto aku ambil lagi, foto kakek Ambar bersanding dengan Nenek Sri terlihat begitu serasi. Apalagi Nenek Sri menggunakan kebaya khas zaman dulu. Sambil perlahan aku mengingat wajah lelaki di dalam mimpiku. Benar mirip. Aku berusaha tenang karena malah kejadian mengerikan yang sekarang tergambar jelas di wajah kakek yang sudah penuh sekali dengan darah. Beberapa kali aku menggelengkan kepala, bahkan berkali-kali mengedipkan mata agar tidak mengingat kejadian itu. Walaupun tetap saja sulit, bayangan di mimpi itu tidak bisa tergantikan, apalagi kenyataan memberikan apa yang seharusnya aku terima. Memang mirip, akan mirip sekali. Lekukan tulang wajah kakek sekalipun. Terdengar suara dari arah pintu kamar Bu Yani yang perlahan terbuka. Tumben baru sekarang lihat foto-foto di rumah ini, Arya? Iya nih, Bu. Tidak tahu kenapa ingin saja melihat foto Bapak, Pak Ageng dan kakek saat masih muda. Aku berusaha menjawab dengan tenang masih memegang dua bingkai foto di tanganku. Tiba-tiba masuklah suara motor dengan kecepatan tinggi ke halaman depan rumah, apalagi posisi pintu depan terbuka begitu saja. Sehingga suaranya sangat jelas aku dengar. Itu bawa motor bukannya pelan-pelan, pasti si Basir. Padahal udah tahu ibu tidak akan ke desa malah balik lagi. Bu, Ibu. Basir berjalan cepat, wajahnya sudah merah sekali dengan keringat yang terlihat mengalir di wajahnya. Kenapa kamu ini pagi-pagi udah rusuh, Sir? Kang Basir tidak langsung berbicara namun mengatur nafasnya terlebih dahulu. Aku yang memperhatikan Kang Basir sambil perlahan menyimpan dua bingkai foto kakek Ambar dan Nek Sri ke tempat semula. Namun anehnya foto Bapak malah menarik perhatianku seolah mirip dalam mimpiku. Ismi, Bu, barusan Bapak terima pesan dari Kang Banu. Ismi masuk rumah sakit. Kehamilannya mengalami pendarahan. Basir, serius? Bentak Bu Yani sangat kencang, bahkan Maela yang baru berjalan masuk ke dalam terlihat kaget sama dengan aku yang posisinya sangat dekat dengan Bu Yani. Begitu juga Kang Panjul yang berjalan masuk ke dalam rumah. Bapak suruh siapkan pakaiannya dan Ibu bawa. Kita berangkat sekarang, Bu, ke kota mertua Kang Basir. Sir, ada apa? Banu Kang, Ismi, istrinya masuk rumah sakit pendarahan. Kang Panjul mendekat ke arah Kang Basir dengan wajah kagetnya dan langsung menarik kerah baju Kang Basir sambil mengangkatnya sekuat tenaga. Jangan sampai. Apa kamu tidak ingat pesan Akang? Kang Panjul berbisik sambil terlihat kaki Kang Basir sampai jinjit karena diangkat kerah bajunya oleh Kang Panjul. Wajah Kang Basir terlihat ketakutan dengan ucapan Kang Panjul, apalagi wajah penuh dengan amarah sudah Kang Panjul tunjukkan pada adik kandungnya itu. Panjul, lepaskan. Ingat itu adik kamu. Kang Panjul langsung melepaskan kerah baju Kang Basir. Aku masih terdiam dalam posisi seperti ini membuatku bingung harus berbuat apa. Apalagi aku sudah tahu Ismi sedang hamil 3 bulan ketika pergi meninggalkan kampung ini. Kang! Tangan Kang Panjul sudah berada di atas kepala goloknya membuat Kang Basir langsung mundur beberapa langkah. Panjul, sudah! Maela langsung tangannya memegang tangan Kang Panjul, bahkan jika telat mungkin golok tajam yang terikat di pinggangnya itu akan keluar. Tatapan mata Kang Panjul tetap saja tajam mengikuti gerakan Kang Basir. Panjul, selama saya ke kota dengan Bapak pastikan semuanya aman di rumah ini. Ayo Basir, cepat. Bereskan saja jika ada apa-apa. Bu Yani sudah terlihat meneteskan air mata sambil memberikan satu tas berukuran besar pada Basir. Baik, Bu. Kang Panjul menganggukkan kepalanya sambil mengencangkan tali golok yang menempel di bagian pinggang. Aku melihat Bu Yani keluar rumah dengan langkah cepatnya diikuti oleh Kang Basir. Sampailah terdengar suara motor Kang Basir keluar dari halaman rumah.
Ketakutan akan hal buruk seolah datang mengetuk pintu dan menyapaku seolah memberikan aku pertanda. Bereskan saja. Aku mengulang ucapan Bu Yani kepada Kang Panjul seolah memberikan pertanda untuk Kang Panjul. Itu adik kamu, Panjul. Udah gila kamu. Darah di lehernya halal untuk aku karena Basir adik kandung aku. Bermain dengan darah harus merasakan seperti apa darah itu sebenarnya. Paham? Setelah ibu dan bapakku meninggal, aku selama membesarkan manusia sebiadab dia. Aku sendiri yang harus mengakhirinya. Andai kata dia berani melanggar janjinya padaku. Beruntung Maela pergi begitu saja berjalan perlahan ke arah dapur setelah kaget mendengarkan ucapan Kang Panjul pagi ini yang berubah seketika karena kabar buruk yang didengar soal Ismi istri Kang Banu. Aku hanya berdiam diri saja seharian ini di kamar, apalagi setelah beberapa jam kepergian Pak Ageng dan Bu Yani menuju kota untuk menemui anak lelaki satu-satunya itu, malah membuatku membangkitkan semua kecemasan yang aku rasakan. Apalagi kabar yang dibawa oleh Kang Basir pagi ini ke rumah di luar dugaanku sama sekali. Jangan sampai ada kaitannya dengan aku lagi di sini. Aku menghabiskan semua air di daunan yang terus-menerus aku teteskan ke bola mataku. Beberapa kali aku keluar kamar hanya melihat Maela merapikan seisi rumah. Bahkan sudah beberapa kali aku hanya melihat Kang Panjul duduk saja di teras. Namun aku tidak berani untuk menemuinya dalam kondisi seperti itu, apalagi melihat dari caranya Kang Panjul sedang merokok, menggambarkan bahwa dirinya belum benar-benar tenang. Kesempatan untuk memastikan keberadaan Bapak di ujung kampung. Aku menganggukkan kepala mengingat malam itu pertama kali datang ke rumah Ni Ito. Sampai sore hari tiba, mataku baru terasa kembali normal, itu juga karena berhasil tidur siang. Karena kembali mengingat semua rentetan kejadian selama di kampung ini bahkan membuat kepalaku menemukan titik lelahnya untuk berpikir. Bahkan rencanaku sore tadi untuk berkunjung ke kampung telepon Kang Banu tidak jadi aku lakukan. Kang Panjul mana, Mak? Pulang dulu tadi sore. Udah mendingan mata kamu, Arya? Udah, Mak. Kesini lagi kan malam ini? Mungkin iya. Paling nanti lewat jalan dapur. Kalau mau makan udah Mak sediakan. Sampai malam hari tiba aku masih duduk di meja makan, apalagi Maela sudah masuk ke dalam kamarnya dan tidak keluar lagi. Apalagi aku paham hari ini Maela pasti sangat lelah setelah kepergian Bu Yani dan Pak Ageng langsung membereskan seluruh isi rumah. Jendela sudah aku atur mengingat ucapan Budi hanya membuka sebelahnya saja. Apalagi malam ini aku berharap Budi datang dan bisa bersamaku untuk pergi ke rumah Ni Ito, menuntaskan semua kabar tentang Bapak karena aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Setelah menunjukkan pukul 8 malam barulah pintu dapur terdengar terbuka dengan perlahan. Dengan cepat aku pastikan dan berjalan keluar kamar. Kang. Begitu juga Maela hanya membuka pintu kamarnya dan melihat ke arah dapur lalu menutup kembali pintu kamarnya. Kang Panjul berjalan ke arahku yang membuatku masih takut. Golok masih terikat di bagian pinggangnya. Maaf soal pagi tadi. Ini rokok Akang belikan buat Arya. Kang Panjul berjalan ke arah kamarku. Terima kasih, Kang. Aku menerima 3 bungkus rokok yang sama yang biasa aku hisap. Tidur aja yang tenang. Jangan cemas, masih ada Akang yang akan jaga kamu malam ini. Akang lupa bawa korek api. Baik, Kang. Sebenarnya Arya mau bertanya, Kang, apa Barja dan Ito itu masih mengincar Arya? Dan apa masih ada kaitannya dengan Ismi istrinya Kang Banu? Kang Panjul langsung menarik kursi yang aku gunakan menyimpan tas carrier besarku. Setelah tasnya diturunkan begitu saja, Kang Panjul duduk dengan perlahan. Pertama, harusnya hal ini tidak diucapkan pada kamu. Aku langsung duduk bersila di atas kasur sambil memastikan kain putih tetap ada di dalam saku celanaku. Masih ingat kejadian di ujung kampung hari pertama Arya di sini? Ketemu Akang di sana sore itu. Ingat, Kang? Ini.
Kang Panjul mengeluarkan handphone. Aku langsung ingat handphone itu disembunyikannya pada Kang Basir. Aku hanya terdiam sambil terus mengingat sore itu. Bahkan angin malam ini yang masuk melalui jendela langsung membawaku pada sebuah perasaan aneh. Apa ada kaitannya, Kang? Basir dan Ageng bahkan Maela tidak pernah mengetahui Ageng mempunyai handphone. Kang Panjul kembali memasukkan handphone ke dalam celananya. Kang Panjul menarik nafasnya cukup dalam, mengeluarkannya secara perlahan sambil kembali menghisap rokoknya. Pasti ada hal yang disembunyikan dari aku, Kang. Satu malam sebelum kamu datang, Bu Yani memberikan handphone lengkap dengan nomor Banu dan Gina ibu kamu. Sore itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya, Akang bicara dengan ibu kamu. Ibu kamu menitipkan keselamatan kamu selama di kampung ini pada Akang. Dan barusan pagi Bu Yani suruh membereskan apapun yang terjadi malam ini. Aku langsung terdiam mendengarkan ucapan Kang Panjul, bahkan tidak menyangka dengan cara Bu Yani juga ibuku sendiri. Jadi mereka berdua sudah mengetahui soal Niito dan semuanya. Aku kaget walaupun aku sudah pernah mendengar cerita dari Bu Yani dan masih aku ingat betul semua ucapan Bu Yani malam itu. Sudah, tapi tidak semuanya. Apalagi tentang Ki Ambar dulunya seperti apa. Akang juga sama, semua ditutup rapat oleh Ageng dan Akbar. Sekarang semuanya sudah kamu ketahui siapa Akang. Jadi turuti semua perkataan Akang, sekalipun Basir yang akan mencelakai kamu, Arya. Akang akan tebas kepalanya. Paham? Kang Panjul perlahan melihat ke arahku, dihadang beberapa asap rokok yang terus keluar dari mulut Kang Panjul. Aku hanya menganggukkan kepala saja, apalagi aura dari wajah dan tatapan Kang Panjul benar-benar serius malam ini menatap tajam ke arahku. Akbar bapak kamu, Arya, atas izin dan bujukan dari Gina, ibu kamu sudah menyelamatkan Akang dari kejamnya Niito di kampung ini. Walaupun Akang tidak mengerti apa yang terjadi ketika hari di mana Akang mulai mengetahui Niito mulai melakukan ritual di balik kata Neloni, mengambil semua jabang bayi yang ada di dalam kandungan. Itu benar adanya, Kang? Benar. Dan semua orang yang mengetahui hal itu langsung celaka, tidak jarang nyawanya tidak bisa diselamatkan. Namun Akang sampai detik ini bicara dengan kamu setelah puluhan tahun masih hidup. Bahkan Ageng tidak berani mengganggu Akang dan tetap dipekerjakan di rumah ini. Disitulah Akang berhutang nyawa pada Bu Gina, ibu kamu. Kang Panjul menjelaskan sambil memegang kedua lenganku. Tatapannya sangat tajam ke mataku. Bahkan sakar rokoknya terjatuh begitu saja di atas celanaku. Aku tidak bisa berbicara apapun lagi setelah mendengarkan ucapan Kang Panjul dan sudah mempunyai alasan jelas kenapa nyawaku begitu diincar oleh Niito dan Barja. Namun masih tersisa pertanyaan yang tetap berada dalam diriku, Pak Ageng dan Akbar bapakku sendiri. Pantas saja malam itu Kang Panjul mendengarkan jelas suara di hutan. Padahal bukan bagian dari keluarga besar, tapi pernah berurusan sampai sebegitunya. Istirahat yang tenang saja sudah malam ini. Akang berjaga di ruang tengah. Seperti ada yang akan dibicarakan lagi padaku. Aku melihat secara dekat Kang Panjul seperti akan membuka mulutnya lagi. Aku langsung melamun memikirkan apa alasan ibuku sendiri tidak memberitahu aku sebelumnya dan tidak mungkin sengaja membiarkan semuanya seperti ini menimpaku tanpa alasan satupun yang masuk akal. Namun penjelasan Kang Panjul barusan sudah menambah kepercayaanku padanya. Walaupun sekarang semuanya sudah makin jelas, tetap saja ada yang membuat aku merasa janggal, yang bahkan Bu Yani, ibu dan Kang Panjul tidak mengetahui dulunya apa yang diperbuat kakek Ambar di kampung ini. Kang Banu, besok harus segera aku telepon. Setelah berjam-jam lamanya sampai hampir tengah malam, kedatangan Budi yang aku nantikan ternyata tidak kunjung datang. Padahal jendela dari tadi belum pernah aku menutupnya. Beberapa kali aku melihat keluar kamar. Hanya pohon-pohon jati saja yang ikut bergerak terkena hembusan angin. Iya, malam ini kesempatan untuk datang ke sana. Aku berjalan keluar kamar untuk memastikan Kang Panjul. Kang Panjul terlihat sudah tidur sambil duduk di kursi ruang tengah rumah, bahkan terlihat dari jauh sudah lelap sekali.
Beberapa kali aku pertimbangkan keputusanku malam ini untuk kembali datang ke rumah Ni Ito, apalagi saat ini aku sudah mengetahui jalan ke ujung kampung itu. Walaupun berlawanan dengan larangan Kang Panjul. Agar semuanya jelas, aku perlahan mengunci pintu, bahkan niatku sudah bulat sekali hanya untuk memastikan keberadaan bapak di sana. Setelah posisi guling dan bantal kembali aku tutup menggunakan selimut sama halnya seperti malam itu. Perlahan rokok dan korek api sudah bersatu di dalam saku dengan kain putih yang Budi berikan padaku. Dengan satu kali tarikan nafas, menanyakan pada diriku sendiri agar niatku bulat, aku langsung membuka kedua jendela agar lebih mempermudah untuk aku keluar. Ya sudah, aku sudah yakin. Aku melihat keadaan sekitar lalu menutup rapat kedua jendela kamar. Dengan detak jantung yang berdetak semakin kencang, perlahan langkah kakiku aku gerakan menuju halaman belakang rumah. Apalagi setelah aku pastikan malam ini tidak akan ada yang mengetahui langkahku. Lepaskan! Aku kaget padahal baru saja keluar dari halaman rumah sudah ada bekapan di mulutku dengan sangat kencang. Sama seperti kejadian ketika mengintai rumah Ni Ito, padahal sebelumnya aku tidak mendengar langkah kaki selain aku. Nafasku semakin terasa tersendat, apalagi cengkramannya makin kuat sampai menutup kedua mulutku dan hidung, membuatku sulit sekali bernafas. Jangan malam ini, belum waktunya. Di sana sedang ada ritual. Sebuah suara perlahan masuk ke dalam telingaku, bahkan bibir orang yang sedang bicara sangat dekat dengan telingaku bagian kanan. Budi. Berbarengan dengan itu, Budi melepaskan bekapan dari belakang. Cepat masuk, sebelum Kang Panjul mengetahui kamu keluar. Kurang baik apa dia kepadamu, Arya? Tapi Bud, semua udah jelas, tinggal Akbar dan Ageng yang bicara. Jelas di pikiranmu, jangan bodoh, lalu mati minimal kamu berguna. Budi mendorong badanku dengan sangat kuat sampai terjatuh. Aku langsung kaget dengan perlakuan Budi, bahkan aku tidak menyangka akan melakukan hal itu. Jangan sampai ibumu harus kehilangan Akbar dan anaknya yang bodoh ini. Bisa jadi nanti bukan mata kamu saja yang merah seperti tadi pagi. Bisa jadi nanti keluar darah. Budi berjongkok di dekat kepalaku sambil membenarkan rambutnya yang terurai panjang. Aku langsung terdiam, mengendalikan emosiku setelah diperlakukan Budi seperti ini. Perlahan Budi berdiri kembali dan berjalan meninggalkan aku beberapa langkah. Budi berbalik badan berjalan kembali ke arahku dengan cepat. Aku masih saja mengatur nafas karena masih kaget sekali. Ayo bangun. Budi menjulurkan tangannya. Segera aku terima uluran tangan Budi dengan sangat kuat menarik badanku. Percaya padaku, Arya. Kehadiranku di sini untuk kamu atas perintah Gama. Di sana sedang terjadi ritual dan aku tahu juga Ageng dan semuanya. Ada waktunya aku yang akan datang ke kamar kamu dan membawa kamu untuk kembali ke rumah nenek biadab itu. Paham? Jangan ada tapi, cepat kembali. Dengan cepat aku berbalik badan dan kembali, apalagi Budi masih berdiam di tempat barusan. Setelah beberapa kali aku pastikan keberadaannya. Ritual? Apakah akan ada lagi nyawa yang hilang setelah Agis? Aku membuka perlahan jendela dan masuk kembali ke dalam kamar, lalu membuka kembali kunci kamar dan mencuci kaki. Sementara Kang Panjul masih saja tertidur pulas, namun aku malah mendengar langkah kaki di kamar Maela membuatku menjadi cemas. Apa Maela mengetahui kejadian barusan? Aku berjalan kembali ke dalam kamar, padahal aku berpikir malam ini kesempatan yang baik. Namun kehadiran Budi yang kadang dan sulit untuk diprediksi bisa mencegah keinginanku. Jika Budi saja seperti itu, bagaimana dengan Gama yang bisa mengetahui ciri-ciri Bapak? Aku teringat ucapan Gama sore itu dan tanpa alasan aku mempunyai pikiran bahwa ibuku sendiri sudah berkomunikasi dengan Gama, tidak menutup kemungkinan seperti tiba-tiba bisa menitipkan aku pada Kang Panjul. Walaupun rasanya tidak mungkin ibu hanya mengetahui nama Gama, bahkan tidak pernah berjumpa dan sekarang berada jauh di pulau lain. Ma udah bilang Bapak pergi ke rumah mertuanya, ke rumah Kang Banu.
Sudah, semoga saja cepat pulang. Warga sudah datang terus. Lagi-lagi laporan penampakan sosok-sosok di hutan. Minta segera ada diskusi dengan sesepuh kampung lainnya. Malah bawa-bawa almarhum Ki Ampar. Belum bangun Arya? Tuh buka aja. Terdengar olehku percakapan Maela dan Kang Panjul. Tiba-tiba terbukalah pintu kamarku berbarengan dengan mataku yang baru saja terbuka dengan perlahan. Sudah pulang dulu, Kang? Iya, subuh Akang pulang dan tadi pagi dapat laporan dari beberapa orang yang sudah Akang suruh. Kang, soal Bapak. Kang Panjul malah membuka terlebih dahulu jendela kamarku, berusaha menutupi wajahnya yang aku lihat sangat cemas. Cepat Kang katakan. Lelaki tua dibonceng di tengah, dewa yang membawa motor dan paling belakang Barja. Orang itu baru saja akan berangkat ke sawah pagi tadi di dekat turunan di jalan hutan sana. Memang benar ada sawah paling ujung, wajahnya sudah pucat. Mungkin tidak bernyawa. Tidak mungkin itu Bapak. Karena belum terlalu terang sehingga hanya dilihatnya wajah pucat saja. Itu juga posisi yang melihatnya dari bawah ketika Barja dan Dewa melewati perlahan di atas motor. Bawa aku ke rumah itu untuk memastikan. Sekarang, Kang. Untuk apa? Untuk mati? Itu bapak saya, Kang. Saya harus pastikan. Aku kalap karena baru semalam mendengar kabar dari Budi. Bahkan sudah terbayang bapak sama dengan kakek melakukan hal yang seperti yang ada dalam mimpiku. Kang Panjul langsung melihat ke arah dapur. Tenang Arya. Kalau tidak mau biarkan saya sendiri. Aku langsung berdiri berjalan ke arah pintu. Dengan tiba-tiba badanku terbanting ke belakang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang posisi kepalaku sudah berada di atas lantai kamar setelah diangkat oleh Kang Panjul. Aku anaknya, Kang. Aku tidak salah apapun. Diam, jangan bicara. Salah bapak kamu. Kalau kamu ingin mati, pergi. Anak sama bapak tidak beda jauh. Panjul. Maela membuka pintu sedikit. Tanpa terlihat bagian kepalanya, Kang Panjul membenarkan tali golok yang melingkar di pinggangnya, yang membuatku sebenarnya merasa ketakutan. Apalagi nafasku masih ngos-ngosan tanpa melihat keadaanku lagi. Kang Panjul keluar kamar begitu saja, membiarkan pintu terbuka. Udah, Jul, udah. Diam. Sama saja, Mak. Kalau tidak pagi itu akan aku todongkan golok, mungkin tidak akan seperti ini. Berani-beraninya memberikan makanan itu. Aku sudah memaafkan Mak, tapi tidak akan pernah aku lupakan kejadian itu. Kang Panjul membicarakan pertama kali ketika aku melihat Barja sedang membawa Nita sore itu. Awal kemunculan Nito menampakkan dirinya dengan jelas ke arahku. Masih aku dengar dengan sangat jelas sambil perlahan mencoba bangun lalu duduk di atas kasur. Mencoba menenangkan diriku saat ini. Udah makan sana? Maela tiba-tiba masuk ke dalam kamarku, memperhatikan dari ujung rambut sampai ke bagian bawah kaki. Iya, Mak, nanti aja. Aku melihat kaki Maela seperti akan mendekat ke arahku, apalagi bibirnya seperti akan bergerak mengatakan sesuatu. Namun malah berbalik badan dan begitu saja keluar lagi dari kamarku. Sampai siang hari Kang Panjul sama sekali belum berbicara denganku, apalagi aku semakin cemas dengan keadaan Bapak dan Kang Banu juga, yang tidak bisa hanya sekedar aku berdiam diri di dalam kamar. Ibu, Kang Banu, Gama. Aku langsung berdiri dan keluar dari kamar. Kang Panjul hanya menggelengkan kepalanya saja dari halaman belakang setelah melihatku memegang kunci motor. Begitu juga dengan Maela tidak berkata apapun lagi. Ujung kampung. Setelah memastikan barang-barang yang biasa dibawa di saku celana termasuk handphone, rokok dan korek api beserta kain putih yang Budi berikan padaku. Tanpa berpikir panjang aku sudah mengendarai motor menuju ujung kampung. Bahkan aku mempercepat laju motorku apalagi matahari berada tepat di atas kepalaku mengeluarkan sinarnya yang terasa begitu panas. Aku sudah berdiri di tempat biasanya, apalagi yang aku hubungi pertama kali adalah ibu, karena ingin menanyakan banyak hal yang selama ini diceritakan oleh Kang Panjul. Namun sudah sebanyak 3 kali panggilan kepada ibu tidak diterimanya. Telepon kalau udah ada sinyal.
Sebuah pesan masuk dari Kang Banu sesuai dengan tujuanku datang ke ujung kampung ini untuk memastikan keberadaan Ismi, istrinya Kang Banu. Halo Kang. Tunggu sebentar, ini di rumah sakit. Mau keluar dulu biar leluasa bicaranya. Aku menunggu cukup lama, apalagi dari kejauhan beberapa orang yang sedang berada di saung sawah sudah melihat ke arahku. Namun aku yakin mereka tahu tujuanku di bawah panasnya matahari siang ini sedang apa. Apalagi handphone sudah menempel dari tadi di telingaku. Arya, halo. Iya Kang. Gimana kondisi Ismi Kang? Ibu dan bapak udah ada di situ? Udah aku bilang dari awal pilihannya udah keluar aja dari kampung itu Arya. Bahaya. Udah tahu sekarang kan seperti apa? Ibu udah datang sendirian, diantar Basir kemudian balik lagi. Bapak tidak ikut. Aku langsung kaget dengan ucapan Kang Banu, apalagi jelas sekali Kang Basir bilang pergi dengan Bu Yani dan Pak Ageng. Kang, sulit sekarang bapakku sedang di kampung ini masalahnya. Harusnya Pak Ageng ikut sih Kang. Aku dengar Kang Basir yang bicara. Udah jangan ikut campur urusan itu Arya. Ini itu berbahaya. Ibu sudah cerita semuanya padaku dan mengetahui bagaimana tingkah kamu di kampung itu. Memang sengaja kan mencari masalah. Hanya orang bodoh yang mau untuk masuk pada masalah seperti ini. Semua ada sebabnya Kang, jangan sembarangan kalau bicara. Aku niat baik-baik bicara. Tapi Ismi, istri dan anakku dalam kandungan dalam bahaya Arya. Ini ulah itu. Begitu juga dengan bapakku dan nyawaku sendiri dalam bahaya. Kang Banu terdengar hanya mengatur nafasnya saja. Begitu juga denganku. Kalau Ismi dan anakku sampai kenapa-napa semua karena kamu. Kenapa Kang tidak berani menyalahkan Pak Ageng? Bapak sendiri dan ulah kakek juga kampung aborsi ini. Balasannya sepadan menimpa anaknya dari kelakuan Ageng sendiri. Bahkan menimpa aku dan keluargaku sekarang. Arya, dengar. Dengan cepat aku mematikan telepon karena aku yakin dengan keadaan penuh emosi seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan aku langsung duduk begitu saja di atas rumput sambil mengatur emosiku. Angkat Bu, angkat. Aku kesal karena dari tadi tidak pernah dijawab panggilanku oleh ibu, bahkan sampai menyalakan rokok. Sudah tidak terhitung panggilan ke nomor ibu dan tetap sama tidak diterima panggilanku. Gam, Arya, halo. Gam, keadaannya sudah makin jelas. Yang penting bagaimana semua ini untuk diakhiri. Aku ingin keluar dari kampung sini setelah memastikan bapak juga selamat. Aku tidak bisa memberikan banyak saran, bahkan Budi sudah tidak mendengarkan ucapanku Arya. Tapi aku percaya Budi tidak akan pernah memulai sesuatu tanpa dia harus tahu menyelesaikannya. Satu lagi, kenapa kampung Jabang Mayit itu pernah ada? Itu dari zaman kakek kamu harusnya. Apa Gam? Kampung Jabang Mayit? Apa itu? Tenang, itu hanya hasil ikhtiar aku saja dari sini. Mencoba mencari informasi dibantu kakek Dudui dan bapaknya Budi, Bah Idim. Harusnya Budi yang di situ tahu. Lalu Gam, aku harus seperti apa? Selesaikan semuanya. Benar, sudah terlanjur. Lagian benar kata kamu Gam. Tidak mungkin semuanya tanpa sebab. Hati-hati dengan Barja. Pesanku itu saja. Urusan itu bisa oleh Budi. Kalaupun Budi tidak bisa, aku janji akan datang. Ibumu yang meminta dari awal. Mulutku langsung berhenti bergerak mendengarkan ucapan Gama terakhir. Kebingungan semakin menyelimuti pikiranku. Ibu. Aku tidak percaya bagaimana ibu bisa menghubungi Gama. Aku kembali ke rumah dengan membawa masalah-masalah yang berdatangan kembali. Dari mulai Kang Panjul, Kang Banu, dan ucapan dari Gama. Semuanya tentu saja di luar nalarku sebagai manusia yang awalnya jauh dari hal-hal seperti ini. Kalau ibu tahu semuanya, kenapa mengizinkan aku untuk ke kampung ini? Aku makin tidak memahami semua ini, membuat badanku yang sedang mengendarai motor tiba-tiba merasa lemas. Apalagi setiap mengingat nama lain kampung ini, yaitu Kampung Jabang Mayit. Kang Panjul terlihat sedang duduk di teras depan sambil menghisap rokoknya tidak tenang, namun perlahan berdiri ketika melihat motor yang aku gunakan memasuki halaman rumah. Arya! Kenapa Kang?
Akang yakin kamu tidak akan datang dengan begitu saja ke rumah itu. Dari mana? Akang minta maaf. Harusnya tidak bertindak seperti itu di kamar. Harusnya itu bahasa anak kepada bapaknya. Ujung kampung, Kang. Telepon Kang Banu. Bilang Pak Ageng tidak ikut ke rumah sakit. Si anjing pantas saja. Memang sialan. Bangsat. Kang Basir hanya mengantarkan ibu dan pulang lagi. Memang benar-benar adik kakak. Akbar dan Ageng sama saja seperti Ambar bapaknya. Kalau bukan karena jasanya, harusnya dari dulu sudah Akang habisi saja. Aku tidak paham dengan ucapan Kang Panjul yang sedang emosi. Apalagi makin kesini mengenal Kang Panjul, makin tahu seperti apa orangnya. Jangan gegabah, sekarang sudah pasti kamu dalam bahaya dan yakin Ageng dan Akbar ada di rumah itu. Kampung Jabang mayit aborsi. Aku duduk di atas kasur, bahkan semua ucapan Gama aku pikirkan seharian ini. Sampai sore tiba, sama sekali tidak menemukan jawaban akan pikiranku saat ini. Hanya Budi harapan aku satu-satunya untuk mengetahui semua ini. Belum waktunya. Aku kembali teringat ucapan Budi semalam, namun aku yakin bahkan tiba waktunya datang sesuatu yang Budi bawa untuk aku. Sampai sore berganti dengan malam, Kang Panjul bahkan lebih siaga menjaga rumah. Beberapa kali berpindah duduk dari teras belakang dan berpindah ke teras depan. Apalagi Kang Panjul sudah bercerita padaku bahwa warga kampung sudah semakin ketakutan dengan hal-hal yang terjadi di hutan. Ketika sore tadi datang, mereka tidak ada lagi yang berani melewati hutan akibat kemunculan sosok-sosok gaib dan tangisan bayi. Aku sudah kembali membuka jendela, namun karena tidak yakin Budi akan kembali malam ini, jendela aku buka semuanya. Apalagi keadaan kampung sini ternyata sudah jauh lebih mencekam dibandingkan beberapa hari ke belakang. Istirahat saja, nanti kalau ada kabar lagi pasti akan kasih tahu. Tanpa menjawab ucapan Kang Panjul, aku sudah terbaring di atas kasur. Sambil melihat keluar, daun-daun dari pohon jati bergerak begitu saja terkena angin. Tatapan kosongku mulai menerima kenapa masalah ini datang kepada aku. Anehnya kini aku mendengarkan suara langkah kaki yang mendekat, bukan dari dalam rumah melainkan luar kamarku. Budi, cepat siap-siap. Kang Panjul, kunci saja pintunya, waktunya tidak banyak. Mumpung belum terlalu malam. apalagi hal ini yang benar-benar aku tunggu setelah malam kemarin tidak jadi karena dihalangi Budi, dan malam sekarang Budi datang ketika tidak aku harapkan. Perlahan aku kunci pintu kamar, memasukkan semua rokok dan korek juga kain yang diberikan Budi. Ayo cepat. Dengan cepat aku keluar melalui pintu jendela, walaupun aku sudah sangat cemas karena masih jam 10 malam ini. Bahkan belum memastikan Kang Panjul sudah tidur atau belum. Budi, tunggu. Biar tepat waktunya, Arya, cepat. Aku harus mengimbangi cara berjalan Budi 2 kali lipat cepat daripada langkah kakiku. Aku hanya berjalan perlahan di belakangnya untuk perlahan memasuki hutan menuju kebun singkong. Bagaimana rasanya lemparan tenaga jawara itu? Jawara siapa, Bud? Yang melempar kamu di kamar pagi tadi. Coba-coba sih kamu. Panjul dulunya bukan orang sembarangan juga. Sikap mengabdi dan setianya jangan diragukan lagi. Seperti sekarang caranya pada kamu, akibat ibu kamu menanam kebaikan saat itu. Barja sekalipun berpikir 2 kali bersinggungan dengan Panjul. Pantas saja. Tapi kenapa Kang Panjul kelihatan takut dengan Barja, Bud? Takut dan menunggu momen yang tepat sulit dibedakan. Bahkan dengan cepat aku sudah memasuki kebun singkong. Keringat dan nafas yang mulai ngos-ngosan sudah aku rasakan. Anehnya Budi malah terlihat biasa saja. Jalanan tanah merah sudah aku injak kembali, sama persis dengan malam itu tanpa menggunakan sandal. Namun dengan cepat anehnya langkah Budi langsung masuk lagi ke dalam hutan. Tidak mengikuti jalanan tanah merah yang biasa digunakan motor Barja itu. Aku dibuat kaget. Di dalam hutan yang sangat gelap, anehnya sudah terbuka seperti jalan setapak yang sudah biasa dilalui orang. Sengaja di jalan setiap aku mengintai rumah itu. Beberapa batang pohon yang cukup besar, bahkan beberapa kali aku menginjak ranting-ranting kecil membuat rasa sakit di telapak kaki terasa begitu saja.
Malam itu juga aku membawa badan kamu melalui jalan ini. Aku bahkan tidak percaya, Bud. Ini akan sampai bukan ke samping rumah seperti kebodohan malam itu kamu. Ini akan sampai ke belakang rumah itu. Tiba-tiba terasa tanah bergetar dengan sangat kencang seperti ada langkah yang besar sedang mengikuti langkah aku dan Budi. Pegang saja kain putih itu, keluarkan dari saku kamu. Tanpa bertanya lagi, kain putih aku keluarkan dari dalam saku dengan cepat, sudah berpindah di tangan dan aku genggam kuat. Jangan berbalik ke belakang. Langkah kaki besar itu semakin jelas aku dengarkan, bahkan semakin dekat. Benar saja, godaanku untuk memastikan makhluk apa yang ada di belakangku sangat besar sekali. Sebentar lagi sampai Arya, siap-siap saja dengan apa yang akan kamu lihat. Keadaan diriku bahkan berubah begitu saja, memaksakan diri untuk bersiap menerima kenyataan apapun, apalagi hal ini sudah aku tunggu. Budi. Lama. Dengan cepat Budi mengambil kain putih yang sedang aku genggam, dibuka dengan cepat kain itu. Keluarlah keris kecil yang Budi tancapkan di depan badanku. Udah, ayo cepat. Ingatkan nanti pulangnya bawa lagi keris ini. Aku hanya menganggukkan kepala saja walaupun baru pertama kali mengalami hal seperti barusan. Terlihatlah dari kejauhan sebuah atap rumah tua sesuai dengan apa yang Budi katakan sebelumnya. Atap rumah dari arah belakang dan aku yakin itu adalah rumah itu. Di sini cepat, bentar lagi. Kami sudah berjongkok di balik dedaunan yang jauh lebih rindang dan tebal oleh akar-akar. Anehnya tempat ini seperti sudah Budi siapkan membuatku berjongkok di samping Budi. Badanku langsung lemas dengan pertama kali yang aku lihat. Banyak sekali batu-batu yang berjajar rapi di belakang rumah itu dengan tanah yang menumpuk di setiap batunya itu. Bahkan ketika aku melihatnya dari samping, batu-batu itu tidak pernah terlihat. Jangan takut, tenangkan hati kamu, Arya. Bud, batu itu penanda jadinya dikuburkannya. Ageng tidak ikut ke kota, Bud. Di dalam bersama Akbar. Aku langsung terdiam karena kaget dengan apa yang aku lihat. Beberapa orang termasuk Barja membawa cangkul dan menggali tanah. Ternyata tradisi atas nama perjanjian Ambar dan itu harus terus terjadi dan harus turun-temurun, Arya. Kesalahan Ambar meminta keturunan pada itu. Lahirlah Akbar dan Ageng. Ageng lolos setelah melahirkan Banu, tapi Akbar tidak melahirkan Yuni, kakak kamu, yang nantinya bisa mengandung. Dan bodohnya kembali ke sini untuk meneruskan ritual kakek kamu, berharap bisa membantu masalah kebangkrutan usahanya. Atas bujukan Ageng karena Ageng ingin cucunya selamat dari itu. Bud, kalau begitu, awal semua kampung ini membiarkan itu seperti sampai sekarang kakek Ambar. Dalam kutukan itu hadir setelah lahir Akbar dan Ageng. Setiap orang yang mengandung dan menginjak 3 bulan, janinnya akan hilang begitu saja oleh kesaktian itu. Nini dukun beranak biadab itu semakin bebas melakukannya. Kesaktiannya bertambah, semakin juga dipermudah semua keinginan kakek kamu di kampung ini. Hingga dikutuklah kampung ini dengan sebutan Kampung Jabang Mayit. Warga memilih diam daripada harus mati. Budi menjelaskan perlahan sambil matanya terus memperhatikan sekitar. Tidak lama Barja berjalan lagi ke depan berbarengan dengan Niito keluar dari pintu dapur. Aku yang melihatnya jelas sedang membawa wadah tampah langsung terasa berdiri bulu pundakku, apalagi beberapa kali sudah mengelap keringat. Lihat, perhatikan siapa itu. Bapak keluar dengan hanya menggunakan sarung hitam yang melilit di pinggangnya. Ketika tangan kiri Niito menunjuk Bapak, langsung bersujud beberapa kali dan duduk bersila. Budi, ikatan ritual akan dilakukannya, nyawanya akan hilang Akbar. Bahkan aku baru menyadari dari wadah tembaga itu sudah banyak sekali darah yang tidak aku ketahui berasal dari mana. Tiba-tiba suara jeritan perempuan sudah aku dengar di dalam rumah itu berkali-kali sangat kencang. Dibarengi suara tangisan dari arah belakang hutan yang cukup kencang aku dengar. Tenang, sudah diam, tenang. Niito berjalan ke arah samping halaman dapurnya dengan perlahan sambil tetap membawa tambah. Memanggil Barja dan berbicara berdua dengan serius. Bahkan Barja memberikan pisau yang dikeluarkan dari belakang pinggangnya pada Niito. Kenapa seperti ini?
Niito berjalan ke arah belakang badan bapak seperti berbicara sesuatu. Kepala bapak menggelengkan kepalanya berkali-kali. Dengan perlahan darah di wadah tampak itu ditumpahkan dari atas kepala bapak. Wajahnya diusap oleh Niito berkali-kali menggunakan satu tangannya, namun posisi pisaunya semakin berdekatan dengan belakang badan bapak. Niito dan bapak tiba-tiba melihat ke arah aku dan Budi berada, membuat aku dan Budi kaget. Anehnya wajah bapak lah yang ternyata mirip sekali dengannya aku lihat di dalam mimpiku malam itu sudah penuh dengan darah. Budi, kita ketahuan. Iya, darah keturunan bisa dicium oleh Niito. Apalagi melihat Barja dan ketiga anak buahnya sudah berjalan mendekat ke arah Niito. Pergi pulang sekarang, tinggalkan aku. Bud, pergi sekarang Arya. Jangan sampai ada 2 nyawa anak dan papa hilang malam ini. Niito sudah mengetahui kedatangan kita. Cepat pergi. teriakan bapak aku dengar dengan jelas. Aku melihat sebuah sayatan pisau di punggungnya. Pergi Arya, cepat. Biar aku selesaikan kampung cabang mayat ini. Keringat sudah terlihat jelas mengalir di wajah Budi. Anehnya kini tatapan Budi sangat tajam melihat ke arah Barja dan ketiga anak buahnya yang sedang berjalan cepat ke arahku. Budi hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali. Setelah itu daun-daun yang menempel di pohon yang berukuran besar tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, diiringi dengan angin kencang yang bahkan baru aku rasakan. Budi hanya menganggukkan kepalanya setelah satu kalimat melihat ke arahku. Aku sudah berjalan dengan sangat cepat dibarengi oleh perasaan yang sangat kalap dan ketakutan sekali. Apalagi suara jeritan dan tangisan suara bayi semakin kencang terdengar dari dalam hutan. Namun tidak terlihat sama sekali wujudnya, hanya pekatnya gelap dan sesekali cahaya dari bulan saja menerangi 1000 langkah yang aku lakukan saat ini. Samar-samar suara teriakan terdengar jelas walaupun aku sudah cukup jauh meninggalkan Budi sendirian untuk menghadapi Barja dan 3 anak buahnya. Sebuah suara yang menggambarkan banyak kemungkinan walaupun aku yakin itu suara dari Akbar bapakku. Itu kerisnya. Aku berusaha mengatur nafas yang sudah kalap, diiringi suara tangisan bayi yang semakin kencang terdengar. Dengan cepat keris kecil berwarna hitam pekat aku cabut dari tanah. Seketika tangisan itu berhenti, hutan kembali sunyi, hanya angin-angin yang semakin kencang saja yang masih aku dengar. Aneh. Aku mengeluarkan kain putih dan melilitkannya ke keris yang aku pegang dengan sangat cepat. Anehnya tatapanku melihat dari balik pohon besar di sebelah terdapat 2 mata kuning menyala sedang memperhatikan ke arahku. Kucing hitam. Dengan nafas yang ngos-ngosan sebelum memastikan binatang itu, setelah keris yang aku lilitkan masuk ke dalam celana, tiba-tiba terasa sangat panas. Itu, kejar! Terdengar dari jauh suara 2 orang berlari ke arahku. Anehnya kucing hitam itu berjalan ke arahku dengan perlahan tanpa mengeluarkan suaranya sama sekali. Namun segera aku abaikan karena langkah kaki itu semakin mendekat. Malah diam di situ. Kucing apa itu? Aku melihat ke belakang sambil kembali berlari dengan cepat mengikuti jalan yang sebelumnya aku lalui. Bahkan rasa panas di bagian paha yang terhalang oleh kain celana aku abaikan. Walaupun aku yakin sumbernya dari keris ini. Ranting-ranting yang aku injak juga beberapa akar pohon besar yang hampir saja membuat aku terjatuh. Walaupun rasa sakit di kaki terasa, namun aku paksakan, apalagi benar ucapan Budi sebelumnya. Jangan sampai ada 2 nyawa anak dan bapak hilang malam ini. Semakin jauh aku berlari, bahkan sudah hampir berada di ujung hutan. Awalnya aku dibawa masuk oleh Budi. Suara 2 orang yang sebelumnya mengejar aku sudah tidak terdengar lagi. Apalagi nafasku sudah benar-benar habis. Dan 1000 langkah yang aku ambil sedari tadi sudah semakin terasa lelah. Itu benar di situ. Setelah melihat cahaya bulan yang terpancar membuyarkan perlahan pekatnya gelap malam ini, aku sudah berjalan dengan cepat di atas tanah merah yang akan membawaku ke sebuah turunan untuk bisa sampai ke kebun singkong. Dengan berharap cemas dan berharap langkahku tidak akan ada yang melihatnya, dengan cepat aku menuruni sebuah tanah. Tangisan bayi dan teriakan-teriakan suara perempuan yang sangat kencang dari arah hutan yang sebelumnya aku lalui terdengar kembali. Bahkan jauh lebih kencang kali ini membuatku semakin ketakutan dibarengi sebuah perasaan aneh.
Setelah mengetahui bagaimana keris ini bekerja dan binatang hitam di dalam hutan barusan. Apalagi dari arah kebun singkong, aku melihat jelas bagaimana pohon-pohon besar di hutan itu sedikit bergoyang, terkena hembusan angin kencang. Tanpa berpikir panjang, dengan keringat yang sudah mengalir deras di badanku, kaos yang aku gunakan sudah tidak mampu menahan derasnya keringat sehingga terlihat jelas di bagian dada, membuatku kembali berjalan dengan cepat. Bersamaan dengan perasaan cemas mengiringi langkahku malam ini agar cepat kembali ke rumah. Pergi, benar kata Kang Bano. Harus segera pergi dari rumah Pak Ageng. Nyawa ini taruhannya. Nyawa. Belum aku pikirkan caranya agar keluar dari desa Rangkaspuna yang mempunyai julukan yaitu Kampung Jabang Mayit. Setelah bangunan rumah Pak Ageng dan halaman belakangnya terlihat jelas olehku karena sebentar lagi aku akan segera keluar dari kebun, melewati tempat malam kemarin aku ditahan oleh Budi untuk ke ujung kampung. Malam-malam ini setelah pulang dengan keadaan dan situasi yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan, membawa segala kenyataan yang ingin aku ketahui benar-benar terjadi. Bagaimana keadaan bapak dan keluarga besarnya ini? Dengan keringat dingin yang aku rasakan saat ini, kaki sudah menginjak halaman belakang rumah. Dengan perlahan aku memperhatikan terlebih dahulu bagian dapur agar kepulanganku malam ini tidak diketahui oleh Mak Ella dan Kang Panjul. Mataku memperhatikan dari arah kiri di mana letak kamar yang aku tempati berada. Perlahan melirik ke arah sebelah kanan, ke arah dapur. Siapa? Aku melihat seorang nenek tua sedang menutupi rambut putihnya yang disanggul menggunakan selendang berwarna hijau, sambil berjalan sangat pelan dari arah jendela kamar Maela. Belum saja selesai rasa takut dan kecemasanku dari arah hutan ujung kampung, kali ini nenek tua itu aku lihat dari belakang. Namun ketika mataku berkedip, sosok nenek tua itu hilang begitu saja. Itu. Namun perasaanku malah berkata lain karena setiap kehadiran Nito selama aku berada di kampung ini pasti langsung menyerangku. Namun kali ini tidak sama sekali. Perlahan jendela kamar Maela terbuka, lalu sebaci peratan air keluar dari jendela. Beberapa kali aku melihatnya dengan jelas. Setelah itu jendela ditutup kembali. Maela, benar, siapa lagi? Jangan sampai ketahuan. Aku langsung berjalan dengan cepat melewati halaman belakang rumah untuk menuju kamar. Perlahan aku buka jendela kamar, berusaha tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Apalagi mengetahui Maela belum tidur dan masih mempertanyakan banyak hal dalam pikiranku, termasuk semua kejadian malam ini dan sosok nenek tua barusan. Aman. Baru saja mengeluarkan handphone dari saku celana, sudah masuk beberapa kali panggilan tidak terjawab dari Gama dan Ibu yang sama sekali tidak aku sadari. Aku langsung berpikir panggilan itu masuk ketika aku berada di dalam hutan. Seperti kejadian Budi pertama kali membekap mulutku. Segera aku bakar satu batang rokok dan menghisapnya secara perlahan, sambil beberapa kali mengelap keringat untuk membuat aku sedikit lebih tenang. Apalagi setelah banyak melewati kejadian aneh dan menegangkan malam ini. Tidak mungkin. Aku kaget, bahkan rokok yang sedang terjepit di antara jariku hampir terjatuh begitu saja. Selimut, bantal, dan guling yang sebelumnya aku tinggalkan berantakan kini sudah berada dalam kondisi rapi. Bahkan baru aku sadari juga tas carrier dan segala kelengkapanku termasuk laptop sudah dalam posisi berbeda seperti sebelumnya. Tidak mungkin Maela. Apalagi semenjak Bu Yani dan Pak Ageng belum kembali ke rumah, memang Maela sering sekali membereskan rumah. Dengan langkah yang terburu-buru, aku langsung berjalan menuju pintu kamar, berharap pintu kamar masih terkunci karena aku ingat sekali terakhir kali sebelum keluar menguncinya malam ini. Perlahan aku gerakan kunci pintu namun sudah dalam keadaan terbuka.